Ya. Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana Ibu kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat ya. Ya Pak, Ya semangat. Pak, Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, nanti kita sedikit mencoba membahas terkait dengan adanya karakteristik pembelajaran orang dewasa. Oke. Terkait karakteristik pembelajaran orang dewasa, nanti saya tampilkan PPT di laman Google Meet dari Ibu. Sebelum memulai, kita ice breaking dulu, J, biar semangat walaupun di sore hari ini, ya kan, kita masih tetap semangat mengikuti acara diklat niki, J, Bapak Ibu. Ya Pak, semangat, semangat. Ya, oke. Untuk ice breakingnya, saya contohkan dulu, J, Bapak Ibu. Jadi untuk ice breakingnya, ice breaking menyanyi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan bila kau suka hati tepuk tangan, nanti tepuk tangan nih Bapak Ibu. Ya, Wih, Ya. Terus yang selanjutnya, selain bila kau suka hati tepuk tangan, bila kau suka hati tepuk tangan, kayak gitu ya, ya, Bapak Ibu ya. wih, Oke. Oke. ya. 1, 2, 3. Bila kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bila kau suka hati, mari kita lakukan. Bila kau suka hati, tepuk tangan. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya? oke, semangat, semangat. Oke. Terima kasih. Ya, langsung ke materi. Tadi yang saya sudah singgungkan sedikit terkait dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa. Sudah muncul belum Bapak Ibu untuk PPT-nya? Udah Ya Pak, Pak, Sudah, muncul. ya. udah Pak. Ya, alhamdulillah. Langsung saja terkait karakteristik pembelajaran orang dewasa. Ya. Di sini saya mengutip menurut salah satu ahli, ya kan, terutama menurut dari UNESCO, Townsend Coles pada tahun 1977, terutama dalam buku Lanundi tahun 1982 menyatakan bahwasanya pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun isi, tingkatan metodenya, baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademik, dan universitas serta latihan kerja yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat mengembangkan kemampuannya, memperkarya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis atau profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangka perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam mengembangkan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Ya, bahwasanya yang dijelaskan oleh Townsend Coles terutama pada tahun 1977 bahwasanya yang namanya pendidikan orang dewasa atau pembelajaran orang dewasa itu bisa dikatakan eh, yang dianggap dewasa oleh masyarakat, yang mana eh, orang dewasa ini itu bisa mengembangkan suatu kemampuannya. Ya, biasanya
ciri-ciri orang dewasa itu kan satu aja, bertanggung jawab. Itu yang sering seperti itu. Orang bisa dikatakan dewasa itu kalau misalkan mereka bisa melaksanakan apa tanggung jawabnya. Ya. Selain itu, biasanya memiliki pengetahuan yang luas, entah itu pengetahuan terkait lingkungan, entah itu wawasan terkait dengan adanya literasi literasi yang lainnya, yang sering seperti itu, terutama di dalam pendidikan orang dewasa, yang mana dengan cirinya orang tersebut bisa melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkannya. Terus selanjutnya, karakteristik belajar orang dewasa itu dapat atau bisa dirumuskan sebagai berikut. Poin yang pertama, orang dewasa memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri. Ya, bahwasanya selain tadi tanggung jawab, akan tetapi orang dewasa pun juga memiliki kemampuan mengarahkan dirinya sendiri. Ya kan, bahwasanya seperti halnya cita-cita, ya kan, rezeki itu tergantung pada dirinya sendiri, ya kan. Dan pada saat pendewasaan di sini itu mulailah adanya suatu kemampuan yang mana bisa mengarahkan dirinya sendiri. Entah itu dia ingin menjadi orang yang sukses ataupun tidak, itu pun juga dari kemampuan dirinya sendiri. Itu biasanya berawal dari eh, kedewasaan seseorang. Terus selain itu, untuk poin yang ke B, orang dewasa mempunyai pengalaman yang banyak dan fungsi pengalaman bagi orang dewasa sebagai sumber belajar. Ya, yang sering orang dewasa itu memiliki suatu pengalaman karena sering sekali yang namanya mencoba suatu hal, apalagi dalam suatu pekerjaan ataupun yang lainnya. Itu seringkali seperti itu. Seperti dari saya sendiri dulu pun seperti itu. Sering sekali mencoba segala hal, terutama hal yang positif, ya kan? Terutama untuk mengembangkan diri sendiri. Lah, dengan adanya itu pula terjadilah sebuah pengalaman. Ya, pengalaman yang bisa dikatakan sejarah dulu, ya kan, dijadikan sebuah pengalaman agar ke depan, ya kan, itu bisa menjadi lebih baik dan lebih baik kembali, ya kan. Dan itu pun juga bisa dikatakan sebagai sumber belajar dengan pengalaman yang terdahulu. Terus untuk poin yang ke C, orang dewasa siap mempelajari sesuatu yang ia perlukan dan pengalaman terbangun dari pemecahan masalah atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Ya. Jadi orang dewasa pun juga selalu yang namanya mempelajari sesuatu hal, terutama sesuatu hal yang diperlukan. Seperti kita ini pun juga sama, ya kan? Tidak hanya orang dewasa sebenarnya. Orang yang memiliki pemikiran itu pasti memerlukan yang namanya pemecahan permasalahan ataupun memiliki pengalaman. Itu pasti. Dan terkait pemecahan masalah itu biasanya diawali dari sebuah pendewasaan. Karena apa? Seseorang tersebut akan berusaha bagaimana sih caranya memecahkan suatu permasalahan, ya kan, dengan hal-hal yang positif agar bisa terselesaikan dengan tugas-tugas di kesehariannya itu. Terus yang selanjutnya untuk poin yang ke D, orientasi belajar, ya kan, terutama pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan diri, ilmu dan keterampilan akan diterapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Orientasi belajar terpusat pada kegiatan. Lah, itu poin yang ke D, ya, terkait orientasi belajar di dalam karakteristik belajar orang dewasa. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri belajar orang dewasa menurut Sudomo, ya, pada tahun 1989, terutama dalam bukunya Supriyadi pada tahun 2007, yang menyatakan bahwasanya untuk yang pertama memungkinkan timbulnya pertukaran pendapat, ya kan, tuntutan dan nilai-nilai, ya kan. Jadi ciri-ciri orang dewasa untuk poin yang pertama itu biasanya selalu memungkinkan timbulnya pertukaran pendapat, tuntunan dan nilai-nilai.
biasanya dalam sebuah forum ya kan, entah itu di dalam sebuah perkumpulan itu biasanya seringkali adanya suatu timbulnya pertukaran pendapat ya kan, tuntutan ataupun nilai-nilai yang lainnya. Terus yang kedua, memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik. Nah, ini kalau misalkan di dalam proses pendewasaan itu sering juga terjadinya komunikasi timbal balik di antaranya. Terus yang ketiga, ada suasana belajar yang diharapkan adalah suasana yang menyenangkan dan menantang. Nah, biasanya awal-awal remaja itu sukanya seperti itu. Kenapa? Awal adanya pendewasaan itu seringkali yang namanya apa ya, bisa dikatakan bahasanya coba-coba lah. Dengan adanya itu pula, kenapa kok di awali pendewasaan kok sering sekali coba-coba? Karena pada saat umur itu, pada saat pendewasaan itu mereka selalu hal-hal yang senang dan menantang. Itu memang anak-anak sekarang terutama dari proses pendewasaan itu seperti itu. Senangnya kue sing seneng tok ya kan, terus menantang. Akan tetapi terkadang jarang sekali difikirkan yang namanya dampak nantinya itu seperti apa. Makanya selain mengharapkan suasana yang senang dan menantang, kita juga harus bisa melihat dampaknya seperti apa, iya kan. Jadi tidak hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan dan menantang, tapi dampaknya tidak diperhitungkan, ya kan? Asal melaksanakan saja, sing penting senang, sing penting menantang, ya kan. Padahal itu merugikan, ya jangan, harusnya seperti itu. Terus poin yang keempat, mengutamakan peran peserta didik, ya kan. Jadi yang diutamakan juga peran peserta didik di dalam pendewasaan itu juga perlu sekali. Apalagi kita sebagai pendidik ataupun guru harus bisa mengarahkan anak agar melakukan hal-hal yang baik, positif dalam hal pendewasaan, ya kan. Terus poin yang kelima, orang dewasa akan belajar, ya kan, jika pendapatnya dihormati, ya kan. Jadi selain itu orang dewasa juga akan belajar, ya kan, jika pendapatnya saling menghormati. Biasanya dituturkan terkait dengan bahasa saling menghormati dengan adanya perbedaan pendapat. Jadi tidak ngotot-ngototan di dalam diskusi ataupun ngeyel-ngeyelkan, membenarkan diri sendiri, itu jangan seperti itu. Makanya diharapkan sehari yang namanya orang dewasa pun juga harus belajar yang namanya berpendapat, yang mana harus saling menghormati antar satu sama yang lain. Terus yang selanjutnya, yang ketujuh, yang keenam, mohon maaf. Belajar orang dewasa bersifat unik. Nah itu biasanya belajar orang dewasa itu bersifat unik. Apalagi di awal pendewasaan terkadang ada yang hal-hal unik yang memang mereka lakukan, terutama untuk mendapatkan imajinasi, mendapatkan suatu pengalaman ataupun mendapatkan sebuah ilmu. Itu biasanya dengan segala hal ataupun dengan segala cara bagaimana agar dia memiliki ataupun bisa menerima ilmunya untuk dirinya sendiri. Yaitu kadang sifatnya sangat unik sekali apa yang mereka lakukan. Terus selain itu yang selanjutnya untuk karakteristik belajar orang dewasa, ya, tapi ini menurut Sudomo, ya, dalam Supriyadi, ini lanjutannya. Jadi untuk karakteristik belajar orang dewasa yang mana dirumuskan oleh Sudomo dalam Supriyadi tahun 2007, itu mengatakan bahwasanya orang dewasa belajar karena adanya tuntutan tugas, ya kan. Orang dewasa belajar karena adanya tuntutan tugas, tuntutan perkembangan atau keinginan peningkatan peran. Berbeda dengan anak-anak yang mana cenderung menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Orang dewasa akan belajar manakala pembelajaran ini dapat memenuhi tuntutan tugas, tuntutan perkembangan, dan tuntutan akibat peningkatan peran. Karenanya, dalam pembelajaran orang dewasa perlu dijelaskan kaitan antara materi dengan tuntutan tugas, peran, dan tuntutan perkembangan mereka. Ya, jadi
terkadang dalam perkembangan orang dewasa itu harus adanya sebuah tuntutan, terutama tuntutan tugas sendiri ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada hal tersebut, itu terkadang mengenggankan, karena mungkin Bapak Ibu pernah meranapi hal-hal yang seperti itu, terutama pada masa adanya pendewasaan. Terkadang anak kalau misalkan tidak ada yang namanya tuntutan tugas, itu tidak akan dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik. Kenapa saya mematok adanya suatu pendewasaan itu? Karena adanya tanggung jawab. Jika mereka bisa bertanggung jawab akan apa yang ditanggung jawabkan dirinya, berarti dia bisa dikatakan dewasa. Terus selanjutnya yang poin kedua, orang dewasa suka mempelajari sesuatu yang praktis dan dapat langsung diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupannya. Biasanya orang dewasa kebanyakan telah kaya dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis, karenanya materi pelatihan orang dewasa sebaiknya dipilih yang praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Jadi di sini untuk poin yang kedua, orang dewasa pun juga suka mempelajari hal-hal yang praktis, tapi bukan pragmatis ya, tapi hanya mempelajari suatu yang praktis, yang mana biasanya hal-hal yang praktis itu dijadikan sebuah pengalaman, yang mana nantinya diterapkan bagi kehidupannya. Kadang ada juga yang sering seperti itu. Terus lanjutan, orang dewasa dalam proses belajar ingin diperlakukan sebagai orang dewasa atau dihargai. Terkadang pada pendewasaan pun dalam proses belajar ingin diperlakukan sebagai orang dewasa. Biasanya dalam proses belajar biasanya ada juga Bapak Ibu yang terkadang dalam panggilan itu biasanya juga ada kategori panggilan kedewasaan dalam anak. Biasanya masih ada yang namanya Bapak Ibu guru kadang memanggil siswanya yang mana usia dewasa itu dengan D, itu ada yang masih seperti itu. Terkadang dari siswa pun juga ibarat sudah dewasa kok dipanggil D, mending dipanggil nama ataupun siapa. Soalnya masih ada juga beberapa guru yang memanggil D ataupun yang lain. Terus yang keempat, orang dewasa kaya pengalaman dan berwawasan luas, mempelajari sesuatu yang baru berdasarkan pengalamannya. Setiap orang dewasa umumnya memiliki pengalaman yang sangat luas, utamanya dalam bidang yang ditekuninya. Sebaiknya cara mempelajari sesuatu yang baru dimulai dari pengalaman-pengalaman mereka. Ya, jadi orang dewasa pun juga memiliki kaya pengalaman. Karena di sini juga terkadang dengan adanya rasa ingin tahu, dia selalu mencari celah agar dia mengetahui, ya entah itu dalam bentuk informasi, entah itu dalam bentuk literasi ataupun yang lainnya, yang mana dengan adanya itu mereka memiliki wawasan yang sangat luas dengan mempelajari dari literasi, ilmu ataupun pengalaman-pengalaman mereka yang lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang mungkin kurang paham atau bisa ada pertanyaan terkait dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa. Monggo Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Monggo. Oh ya, Bu Yuni, silakan. Coba ya, yang slide kedua, Pak. Oh, slide kedua, ya. Monggo. Oh, Apa ya? Pertama ya, yang atas. oh ini. Ya. Ya, silakan, Ibu. Karakteristik belajar orang dewasa dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya. Yang pertama tadi itu berarti konsep diri, kemudian pengalaman, kemudian kesiapan belajar, kemudian orientasi belajar. Itu kurang satu, Pak. Motivasi belajar. Ya, motivasi belajar. Ya. Tambahan terkait dari Bu Yuni, ya, terima kasih Bu Yuni. Oke, sudah Pak. Motivasi belajar ya. Untuk tambahan dari Bu Yuni, motivasi belajar itu pun juga bisa dimasukkan di dalam tadi ya, karakteristik belajar orang dewasa memang. Karena segala sesuatu hal itu memang diawali dari hal motivasi belajar. Kalau misalkan terutama hal pendewasaan tidak memiliki yang namanya motivasi belajar, itu pasti sangat lambat, terutama untuk proses pendewasaannya. Karena
kalau tidak bisa memaknai yang namanya motivasi belajar, ya kan, terutama dalam proses pendewasaan, itu enggan yang namanya melaksanakan tanggung jawab, itu pasti. Ya, terima kasih Bu Yuni sudah menyempurnakan ataupun menambahkan terkait dengan karakteristik belajar orang dewasa, Bu Yuni. Oke. Saya Oke. Pak, Oh, saya Pak monggo. Sri Rahayu. Ya, Oh, Bu Sri Rahayu, bagaimana Bu? minta penjelasan Pak. Oh, karakter belajar orang dewasa tadi kan ada 5 ya. Konsep Hmm, diri, pengalaman, 2, 3 kesiapan belajar, 4 orientasi belajar, 5 motivasi belajar. Yang saya ya. tanyakan, orientasi belajar yang bagaimana yang diterapkan untuk pendidikan belajar orang dewasa. Mohon penjelasannya Pak Susilo. Oh, Bu. Matur nuwun Bu Sri. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tadi pertanyaan dari Bu Sri Rahayu terkait orientasi belajar, terutama eh, untuk orang dewasa yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini bisa dikatakan yang namanya orientasi belajar orang dewasa, ya kan? Itu bisa dikatakan suatu proses pengembangan kemampuan diri, ya kan? Terutama dari ilmu dan keterampilan yang mana nantinya akan diterapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi dari pernyataan tersebut, Bu Sri dan Bapak Ibu Ya, semuanya, terkait orientasi belajar itu kan bisa dikatakan suatu pembelajaran ya, atau bisa dikatakan pendidikan, pembelajaran juga bisa. Yang mana di dalam hal karakteristik ini itu memiliki sebuah yang namanya proses pengembangan pendewasaan. Ya, proses pengembangan pendewasaan itu memiliki beberapa hal, Bu Yuni. Selain pengembangan pemikiran, ya kan, terus pengembangan ilmu maupun pengembangan dewasa, ataupun pendewasaan ini pun juga dapat dilihat di dalam orientasi belajar, di mana pendewasaan itu ada, ya kan, terutama jika eh, si siswa tersebut ataupun peserta didik tersebut bisa melakukan yang namanya pengembangan kemampuan diri, ya kan, serta bisa menambah ilmu maupun wawasan yang luas, serta menambah dengan adanya keterampilan yang mana nantinya bisa dipakai untuk kehidupan ke depan ataupun untuk kehidupan yang lebih baik, itu juga bisa dikatakan yang namanya sebuah orientasi belajar. Nah, selain itu, biasanya orientasi belajar tidak hanya di dalam lingkungan sekolah saja, akan tetapi terkadang di lingkungan keluarga pun juga bisa, terutama orientasi terhadap orang tua, ya kan? Yang mana proses pendewasaan itu pasti akan ada karena lingkup yang paling terdekat, terutama pada seseorang agar muncul pendewasaan itu adalah orang tua. Nah, di sini orang tua juga memiliki peran terkait dengan orientasi belajar dengan cara yang mendidik anak dengan baik dan benar, ya kan, terutama sesuai dengan umur pendewasaannya, ya kan. Di situ pun juga bisa dikatakan pembelajaran orientasi belajar terkait karakteristik belajar orang dewasa. Jadi seperti itu Bu Sri Rahayu. terima kasih Pak Susilo Nggih, sami-sami jawabannya. matur nuwun. Nggih. Monggo Pak Zul. Oke, terima kasih Pak Sus. Nggih. Jadi yang namanya pembelajaran orang dewasa ini, jadi orang dewasa itu sudah pasti memiliki pengalaman yang luas, Ya. kemudian memiliki wawasan yang luas, memiliki banyak keterampilan, dan juga ketika ada masalah pasti dia mampu menyelesaikannya, Mengatasinya. mengatasinya. Jadi ketika ada problem pasti dia bisa mengatasi. Jadi yang saya sampaikan, mengapa orang dewasa itu masih perlu belajar, Pak? Padahal sudah banyak pengalaman tadi, banyak keterampilan, wawasan dan sebagainya.
Dan Oh iya Pak. kecil sampai dewasa dia pun mengenyam yang namanya pendidikan dari mulai TK sampai SMA atau SMK itu. Oh J. Pertanyaannya hanya itu Pak, mengapa masih perlu belajar? Ya. Matur nuwun, Terima Pak. kasih. Nggih, matur nuwun Pak Zul. Ya, untuk pertanyaan yang sangat bagus, ya kan? Terutama mengapa orang dewasa itu perlu belajar? Sebenarnya belajar itu tidak diberlakukan hanya untuk orang dewasa. Seperti halnya saya, ya kan? Yang sudah tua, ya kan? Dan Bapak Ibu semua, ya kan, terutama yang ada di forum ini pun masih diperlukan yang namanya belajar, Pak Zul. Jadi yang namanya belajar itu tidak berpatokan kepada untuk orang-orang yang dewasa. Wong kita pun ibarat yang sudah tua masih perlu belajar, ya kan, terutama untuk kehidupan ya yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Apalagi untuk orang dewasa ya yang mungkin eh, bisa dikatakan baru menjajah, ya kan, baru menjajah terkait dengan adanya pengembangan kemampuan diri, ilmu dan keterampilan. Meskipun wawasannya sudah luas, ya kan, akan tapi pasti apa namanya perlu yang namanya pembelajaran, karena yang namanya belajar itu tidak apa namanya ada batasan usia. Dan lebih baik lagi apabila orang dewasa tersebut bisa belajar dengan orang yang lebih berpengalaman dari dia, ya kan, itu malah lebih bagus lagi. Jadi untuk penambahan pengalaman yang lainnya selain pengalaman dirinya sendiri, tapi dia juga menanyakan terkait pengalaman orang lain yang memang sudah sukses contohnya. Ya, itu pun juga perlu, ya kan, karena bisa saja itu sebagai langkah nantinya yang akan dicapai ataupun yang lainnya. Ya, jadi seperti itu Pak Zul. Iya Pak, terima kasih informasinya. Oke, matur nuwun Pak Zul. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu tadi yang sudah eh, bertanya dan ada yang melengkapi ya, terutama Bu Yuni terkait eh, pelatihan di klub ini, terutama untuk in-house training. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk materi ini bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu untuk kedepannya. Ya Pak, siap. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Nanti bergantian dengan Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, selanjutnya siapa? Saya Pak, Oh, saya J. Pak Sri Rahayu, tapi tidak pakai PPT loh Pak. Oh, enggak apa-apa. Ya, ini saya masuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 yaitu temanya karakteristik belajar orang dewasa. Seperti yang sudah diungkapkan Bapak Susilo tadi, bahwa karakteristik belajar orang dewasa itu ada 5 poin. Ya, yang pertama tadi konsep diri, yang kedua pengalaman, 3 kesiapan belajar, 4 orientasi belajar, 5 motivasi belajar. Ini menurut saya yang keterangan yang pertama konsep diri. Jadi pembelajaran orang dewasa harus diterapkan mulai dari dirinya sendiri. Terus kemudian yang kedua pengalaman. Pembelajaran karakteristik belajar orang dewasa, biasanya orang dewasa itu lebih pengalaman dibandingkan peserta didik atau orang muda di bawahnya. Ini. Terus nomor 3 kesiapan belajar. Sebelum
masuk materi karakteristik belajar orang dewasa, harus guru tersebut harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang 4, orientasi belajar. Jadi orientasi belajar mau dibawa kemana pembelajaran ini yang diterapkan oleh orang dewasa. Nomor 5, motivasi belajar. Ternyata orang dewasa itu lebih semangat untuk belajar ya dibandingkan dengan peserta didik atau muridnya. Ini menurut saya. Kemudian dalam penerapan karakteristik belajar orang dewasa, ini juga ada prinsip-prinsipnya, Pak. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Nomor 2, pengalaman. 3, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. 5, berpusat pada masalah. Ini penjelasan saya, Pak. Keterlibatan, yaitu orang dewasa perlu dilibatkan di masyarakat, di mana perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Yang kedua, keterangan yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman termasuk masalah yang dihadapi orang dewasa yang baik kita tiru atau kita contoh, tapi kalau pengalaman yang jelek tidak usah dilanjutkan. Akhirnya pengalaman ini menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Keterangan yang nomor 3 yaitu relevansi dan dampak bagi kehidupan. Keterangannya orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mapel yang dia miliki, yang relevan dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang keempat, berpusat pada masalah. Orang dewasa kalau ada masalah harus diselesaikan secara bersama. Kalau ada masalah harus diselesaikan bersama supaya dicari pemecahannya atau solusinya supaya masalah itu bisa diatasi, jangan dipendam sendiri. Itu Pak paparan saya tentang karakteristik belajar orang dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri mau membuka pertanyaan tidak untuk peserta yang lain? Selamat sore. Monggo yang mau tanya, silakan. Oke, monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang menanyakan atau saya yang mengawali bertanya. Baiklah, untuk kegiatan pada sore hari ini, Ya, langsung ya. Iya Pak. Untuk pertanyaan dari saya, Bu. Ya Pak. Yang mana Mengapa orang dewasa lebih berpengalaman dengan orang yang lainnya atau peserta didik? Saya ulangi lagi, mengapa orang dewasa lebih berpengalaman, ya, terutama dari peserta didik? Ya. Monggo. Ya, ini menurut pendapat saya Pak ya, bahwa orang dewasa, misalkan Pak Susilo, misalkan kerja di sekolah namun dia satu kepala sudah misalkan 2 bulan atau berapa dibandingkan guru baru atau peserta didik, sehingga pengalamannya real Pak, belajarnya real ya. Tahu lika-likunya guru yang lama ya, tahu tahu kemajuan pembelajaran mulai dari mungkin Pak Susilo kerja sampai sekarang dibandingkan guru yang lebih muda yang baru belum pengalaman. Menurut pendapat saya, mungkin peserta lain bisa melengkapi, monggo. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, mungkin peserta lain monggo yang menanggapi pertanyaan dari Pak Susilo yang mau melengkapi. Monggo, barangkali ada yang melengkapi. Bu Yuni, Pak Yuni. Oh, iya, monggo Bu Yuni. Ya, tadi dikatakan ada pertanyaan dari Pak Susilo, kenapa orang dewasa itu lebih berpengalaman? Kalau jawaban saya karena satu,
karena secara usia sudah lebih banyak daripada peserta didik yang kita ajar. Yang kedua, sudah banyak istilahnya makan asam garamnya kehidupan, sehingga sudah melewati beberapa masalah. Mungkin masalahnya lebih banyak daripada peserta didik yang kita ajar. Begitu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni atas tambahannya terkait pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Yuni menambahi jawaban saya ke Pak Susilo. Pak Zuli, monggo Pak Zuli. Pak Zuli, kalau ingin nambah, Pak Cukup, Zuli. pun cukup. Sudah Oh, cukup. Bu, ya. Nah, Ada yang tanya Silakan. lagi dari peserta kelompok 1? Silakan. Pas Bu, Sudah cukup. sudah Bu. cekap Ya, Bu. maaf, Oke. ini ice breaking atau yel-yelnya saya lupa, belum saya terapkan ya. SMK bisa, gitu ya. Iya Bu. Tangannya ke atas. SMK bisa. Bisa. SMK SMK bisa. SMK SMK bisa. hebat. SMK Hebat. luar biasa. Oh iya. Saya ulangi yel-yelnya. Ya. SMK SMK bisa. SMK SMK Siap, siap Bu, saya ulangi lagi. Oh iya. SMK bisa. bisa. SMK bisa. Bisa. SMK siap kerja. Siap Saya ulangi, kerja. Bu. Ya. SMK bisa. Bisa. SMK SMK bisa. bisa. SMK SMK siap kerja. siap kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri ya, diskusi hari ini. Yes. Ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Pak ya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min sewu Pak Susilo, Oke. saya mau tanya dulu. Tadi kan saya laptopnya bermasalah nih, jadi saya agak lama nggak ikut di kelompok ini. Apa Oke. materi yang dipresentasikan materi cara berpikir orang dewasa atau bebas? Pembelajaran orang dewasa Bu. Pembelajaran orang dewasa. Oh begitu ya. Nggih, Bu. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo yang selanjutnya sinten? Pak, Oh, Bu Yuni, nggih. Pak. Monggo, Bu tolong Yuni. santai ya, Pak. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya, walaupun sudah sore, kita harus tetap semangat. Karena kalau kita semangat, nanti insya Allah peserta didik yang kita didik juga akan semangat seperti kita, walaupun sudah tua. Amin. Kita sudah dewasa, tetapi masih tetap belajar, dan terus belajar. Siap. Oke, Bapak Ibu, ice breaking dulu ya, tapi ini senam ya. Ya, Senam. biar Senam dari pinggang ke atas saja. ya. Ya. Nanti ini bukan saya ya, senam biasa. Panasan di Bapak Ibu, Ge. Kita Iya. gerakkan kepala kita. Anggota badan kita. Ya, kita geleng ke kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian ke samping 3 kali, ke samping kiri 3 kali. Itu, Ge. Siap, Ge? Nggih. Nggih. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian mengangguk 3 kali, kemudian Ke belakang. Ya mendangakkan itu. Mendangak. Ya. Mendongak 3 kali, Ge. Nggih. Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sekarang tangan, Pak, Bapak Ibu, tangan. Tangan. Oke. Tangan kanan dulu ya. Ya, tangan kanan, Ge. 1,
3. Kanan kiri. 1, 2, 3. Sekarang yang terakhir, kalau boyok. Maju apa mundur? Mundur. Oh. Ya, 3 kali, ge. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Kemudian kita maju. 1, 2, 3. Udah rileks ya Bapak Ibu ya. Kita mulai, ge. Sudah, siap Bu. Terima kasih. Setelah ice breaking, mudah-mudahan otot-otot yang kaku sudah rileks kembali, lemes kembali, sehingga kita bisa mulai IHT ini dengan gembira. Oke, terima kasih. Untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran orang dewasa, yaitu pada pada sesi karakteristik pembelajaran orang dewasa. Menurut UNESCO, yaitu yang dikemukakan oleh Townsend Coles, yaitu tahun 1977, dalam Lanundi, yaitu yang ditulis pada tahun 1982, yang dimaksud dengan pendidikan orang dewasa di sini adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun isi, tingkatan, metodenya, baik secara formal ataupun non-formal, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi, dan universitas, serta latihan kerja, yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis atau profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Di sini mengandung arti bahwa memang pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang usia sekolah, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun, karena kita tahu bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup. Kita tidak boleh menyerah karena belajar itu tidak mengenal usia. Lanjutnya Pak, slide yang kedua. Kasih. Karakteristik belajar orang dewasa itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya konsep diri, yaitu orang dewasa memiliki kemampuan mengarahkan dirinya sendiri. Orang dewasa menjadi individu yang mandiri sehingga ia mampu untuk mengarahkan dirinya. Konsep yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah pengalaman, bahwa orang dewasa itu memiliki banyak pengalaman. Dari pengalaman yang dimilikinya itu bisa menjadi sumber belajar dan berkarya bagi orang lain juga. Yang ketiga, kesiapan belajar. Biasanya orang dewasa itu siap mempelajari sesuatu yang ia perlukan dan pengalaman terbangun dari pemecahan masalah atau menyelesaikan tugas sehari-hari, atau dengan kata lain, belajar dari pengalaman yang sudah atau pernah dilakukan atau melihat pengalaman dari orang di sekitar kita. Yang keempat, orientasi belajar. Orientasi belajar orang dewasa adalah pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan diri, ilmu dan keterampilan akan diterapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Orientasi belajar terpusat pada kegiatan, sehingga yang semula terpusat dari mata pelajaran pada saat
kita itu sebagai pelajar atau siswa dulu itu beralih ke berpusat pada masalah sehari-hari. Yang kelima, motivasi belajar, yaitu bahwa orang dewasa itu punya tingkat kematangan sehingga apabila ada permasalahan itu orang dewasa bisa atau membantu menyelesaikan masalah tersebut. Tolong Pak. Yang selanjutnya Pak, ya. Ciri-ciri belajar orang dewasa menurut Sujomo tahun 1989 dalam Supriyadi tahun 2007. Di sana disebutkan bahwa ciri-ciri belajar orang dewasa itu memungkinkan timbulnya pertukaran pendapat, tuntutan, dan nilai-nilai. Yang kedua, memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik. Yang ketiga, suasana belajar yang diharapkan adalah suasana yang menyenangkan dan menantang. Tadi seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Susilo ya. Memang karena sudah banyak pengalaman, biasanya hal-hal yang menantang yang lebih disukai. Kemudian yang keempat, mengutamakan peran peserta didik. Ini peserta didik adalah jadi katakan sebagai fokus kita sebagai guru. Yang kelima, orang dewasa akan belajar jika pendapatnya dihormati. Yang keenam, belajar orang dewasa itu bersifat unik. Ya, karena memang orang dewasa itu kadangkala ya seperti anak-anak. Mau ada yang mungkin senang dihormati, terus mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pak. Orang dewasa dalam proses belajar ingin diperlakukan sebagai orang dewasa dihargai. Tadi seperti di atas, yang terakhir, orang dewasa kaya pengalaman dan berwawasan luas, mempelajari sesuatu yang baru berdasar pengalamannya. Setiap orang dewasa umumnya memiliki pengalaman yang sangat luas, utamanya dalam bidang yang ditekuninya. Sebaiknya cara mempelajari sesuatu yang baru dimulai dari pengalaman-pengalaman mereka. Sudah, Pak? Ya. Itu tadi paparan mengenai karakteristik pembelajaran orang dewasa. Yang tentunya kita tahu pembelajaran orang dewasa itu berbeda sekali dengan pembelajaran anak-anak usia sekolah. Demikian paparan dari saya. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang pengen menambahi atau bertanya atau menanggapi paparan yang dari saya tadi. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Saya Bu. Oke, Pak siapa ini, Ge? Pak Susilo. Susilo. Oh, oke, Pak Susilo. Jeng Bu. Matur nuwun. Silakan, Pak. Ya. Saya mau bertanya Bu ini. Oke. Terkait tadi paparan dari Ibu Yuni terkait karakteristik pembelajaran orang dewasa. Terutama di dalamnya di sini ada beberapa diantaranya, termasuk salah satunya mengapa orang dewasa itu bersifat unik, Bu. Nah, itu mungkin pertanyaan saya, mengapa orang dewasa bisa dikatakan bersifat unik, ya kan? Terutama di dalam karakteristik pembelajaran orang dewasa. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Ya Pak, saya mencoba menanggapi pertanyaan Pak Susilo. Nanti kalau jawaban saya kurang lengkap, mohon Bapak Ibu guru Bapak Ibu yang lain melengkapi, nggih. Yang dimaksud dengan ciri orang dewasa itu bersifat unik, atau belajar orang dewasa itu bersifat unik, kalau menurut saya adalah satu, karena orang dewasa itu mempunyai pengalaman di masa kecil yang berbeda, sehingga ada kalanya mereka misalnya pada saat mereka itu pada saat kecil mungkin bisa dikatakan kurang bahagia,
Oke. Atau mungkin ada trauma-trauma khusus di masa dulunya, itu mereka sekarang ini ada kalanya mereka itu mempunyai keinginan yang harus dipenuhi, sehingga muncul egonya yang tinggi, karena nggak mau ngalah dengan cucunya dan sebagainya seperti itu, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oh, nggih, Bu Yuni, nggih, matur nuwun sangat Bu Yuni atas penjelasannya. Saya Ya, nambahi iya, Bu Pak. Yuni. Monggo Bu Sri Rahayu mau menambahi jawaban dari Nambahi Bu. tadi, nggih. Pembelajaran Ya, orang Bu. tua yang orang tua dewasa yang unik, saya nambahi saja Bu. Oke. Namanya pembelajaran orang tua, kita menerapkannya harus lebih sabar Bu. Ya, lebih sabar karena orang tua kalau pembelajarannya dibuat seperti peserta didik, dia tidak mampu mengikutinya Bu. Orang tua pembelajaran harus santai, fleksibel, dan berkelanjutan. Karena mengingat usia orang tua itu paling tidak kan 25 ke atas ya, Tuhan Sewu. Ya, seperti itu. Saya nambahi saja Bu, harus pembelajarannya disesuaikan dengan pembelajaran yang diterapkan orang dewasa tadi, yang karakteristiknya tadi ada konsep diri, pengalaman, belajar, kesiapan belajar, orientasi belajar maupun motivasi belajar. Jadi orang tua itu pembelajarannya kalau boleh dikatakan berkelanjutan atau seumur hidup atau sepanjang hidupnya. Dia masih semangat untuk belajar walaupun umurnya sudah tua. Ya Bu. Nambahi saja Bu saya. Terima Nggih, kasih. matur nuwun Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu bahwa karena sudah tua dan mungkin Ya, Bu. memiliki kemampuan yang sudah agak loyo, jadi misalnya belajar harus dengan sabar, sering diulang-ulang, seperti itu nggih Bu? Iya Bu. Mudah Itu lupa. saya nambahi Bu. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu Sri. Ya Bu Yuni, sama-sama. Mungkin dari yang lain, dari Pak Zuli atau Bu Yulis atau Pak Susilo lagi mungkin. Iya Bu, terima kasih Bu. Monggo Pak Zuli. Jadi mengenai belajar unik ya, dikatakan belajar unik, itu mungkin berbeda dengan cara belajar dari anak. Nah, sudah pasti berbeda itu cara belajarnya. Kalau orang dewasa itu pasti berpusat pada pemecahan masalah, atau berdasarkan pengalaman hidup itu. Oke. Kalau anak itu biasanya kan belajar melalui bermain, kemudian belajar di sekolahan, hanya itu. Tapi kalau orang dewasa itu belajarnya dari pengalaman, seperti pengalaman hidupnya ketika dia memiliki masalah atau temannya memiliki masalah, kemudian dia ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan akhirnya menemukan solusi, seperti itu. Kalau anak ketika kumpul-kumpul itu kan pasti bermain, Ya. berbagi pengalaman. Menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih. Oke Pak Zuli, terima kasih. Jadi belajar intinya itu kalau belajar orang dewasa itu tidak dengan batas saja nggih Pak nggih. Itu bisa dilihat ataupun berasal dari pengalaman yang kita lakukan sendiri mungkin atau pengalaman yang kita lihat dari orang lain. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang masih bisa menanggapi atau menambahi mungkin Bu Yulis. Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Bu, saya Sudah cukup Bu. Ya, sudah cukup. Selain menggunakan kaki berkuku. Ya, terima kasih atas tanggapan, pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menarik kesimpulan, nggih. Saya ingin menarik kesimpulan dari ini semua. Dari yang pertama harus dengan bernalar kritis. Artinya siswa harus bisa mengembangkan pola pikirnya. Siswa hanya mempraktekkan melihat apa yang dia. Orang dewasa suka mempelajari sesuatu yang praktis, dapat langsung diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupannya.
Yang kedua, orang dewasa dalam proses belajarnya diperlakukan sebagai orang dewasa yang dihargai. Yang ketiga, orang dewasa kaya pengalaman dan berwawasan luas, mempelajari sesuatu yang baru berdasar pengalamannya. Yang selanjutnya, orang dewasa belajar dengan cara berbagi pendapat dengan orang lain. Demikian rumusan yang bisa saya sampaikan mengenai karakteristik belajar orang dewasa. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, atas bergabungnya Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Zul. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi saya mau menampilkan PPT tapi ternyata sama semua ini dan sudah dibahas teman-teman nih. Jadi saya hanya mengambil satu topik saja ini Pak, berkaitan dengan pengalaman belajar orang dewasa gitu Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Zul. Jadi yang saya ambil itu hanya satu topik saja, yaitu orang dewasa itu perlu belajar melalui pengalaman. Jadi pengalaman orang dewasa di sini itu bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Biasanya itu yang namanya pembelajaran orang dewasa itu mereka lebih berkesan melalui teknik-teknik berdasarkan pengalaman seperti perbincangan, penyelesaian masalah, dan lain-lain. Kemudian pembelajaran orang dewasa ini telah mengalami berbagai jenis training, ya, misalnya ikut training itu. Dari mulai di rumah, kemudian sekolah, atau mungkin di berbagai pekerjaan sebelum memilih karir pendidikan. Beberapa pengalaman itu ada yang positif dan ada yang tidak. Sadar atau tidak, pelajar dewasa cenderung menghubungkan pembelajaran baru mereka kepada apa yang telah mereka ketahui, apakah melalui pendidikan atau melalui pengalaman hidup. Jadi pembelajaran orang dewasa itu melalui dua jalur, bisa dari pendidikan, bisa dari pengalaman hidup. Mereka mengevaluasi ide-ide baru karena mereka menghubungkan pada pengalaman di masa lalunya. Sebagai pendidik, kita perlu mengetahui pelajar kita dan pengalaman apa yang mereka bawa ke atas. Kita perlu menggunakan penghubung konsep yang valid ketika mengenalkan materi baru setiap karirnya. Jadi intinya hanya tadi bahwa pembelajaran orang dewasa itu melalui pengalaman hidup dan juga melalui pendidikan. Ngoten mawon, mungkin ada pertanyaan, tanggapan atau sanggahan. Monggo. Saya Pak Zul. Oh, nggih Pak. Monggo. Bertanya ya Pak Zul, saya ya Pak Zul. Nggih. Terkait karakteristik pembelajaran orang dewasa, memang tadi saya sudah bertanya terkait yang bersifat unik. Ini yang selanjutnya, mengapa orang dewasa itu mempelajari dari sebuah pengalamannya, ya kan? Mengapa orang dewasa selalu belajar dari pengalamannya? Ya. Terima kasih Pak Zul, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Sus. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Susilo. Mengapa orang dewasa itu perlu belajar dari pengalaman, Pak G? Jadi yang namanya pengalaman hidup itu pasti ada dua, ada pengalaman yang baik, ada yang buruk. Jadi pasti yang namanya setiap orang itu memiliki banyak pengalaman. Jadi ada yang pengalamannya baik, ada yang buruk. Nah, itu nanti kita bisa menyaringnya atau memilah-milahnya. Jadi kalau pengalaman yang baik itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau pengalamannya itu buruk atau pengalaman orang lain buruk, jangan kita ambil, jangan kita tiru. Menurut saya seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Guru. Oke, Pak Zul, matur nuwun.
Nggih, sami-sami, Pak. Monggo Bapak Monggo Ibu Bapak Ibu. ada tambahan, Bu Yuni, Bu Sri ataupun Bu Yulis. Coba saya menambahi contoh ya Pak. Contohnya Iya, monggo, tadi Bu. misalnya di masa kecil itu kurang bahagia atau mungkin karena berasal dari keluarga yang ekonomi tidak mampu, kemudian mempunyai cita-cita bahwa nanti kalau sudah besar mau bekerja mendapatkan penghasilan yang banyak, terus kemudian akan membeli segalanya seperti itu. Itu Pak, contohnya Pak. Oh nggih, matur nuwun Bu Yuni. Nggih. Iya, matur nuwun, Bu. Jadi dengan kata lain bahwa pengalaman yang pahit di masa lalu itu bisa menjadi motivasi pembelajaran orang dewasa pada saat ia dewasa. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo Bu Sri ataupun Bu Yulis. Cukup mungkin, Pak. Nggak ada yang bertanya itu dari Bu Sri dan Bu Yulis. Oke, kalau cukup mungkin ini ada tip atau ice breaking dari saya agar kepala tidak pusing ini Pak atau Ibu ini. Biar nggak nyut-nyutan ya Pak Zul ya. Sore ya, melakukan pembelajaran. Kami selaku moderator mohon maaf. Jadi tipnya ini bisa Bapak Ibu praktek mari kita sama-sama berdoa dengan kita masing-masing. diangkat Doa dipersilakan. Kuping ini dipencet sampai keras ini. Nah, Sampai sakit. Oke, sampai sakit. Setelah itu kalau ibu-ibu pakai Atas, anting gimana? atas memutar ke arah jarum jam. Itu kemungkinan nanti reaksinya kepala Bapak Ibu akan sedikit tidak pusing. Itu aja. Oke. Dari bawah ke atas, kemudian atas ke bawah lagi, coba dipraktekkan. Siapa tahu bermanfaat, karena itu sudah sering saya lakukan di rumah. Sering pusing ya Pak? Relaksasi ya Pak Zul ini ya Pak Zul. Tidak bisa hilang full lah, tapi Ya. hanya sedikit menghilangkan. Ini coba ini. Mengurangi lah. Dia mengurangi. Iya Pak, ini telinga yang dipejet, Ada reaksinya. kepalanya yang terasa di kepala ini Pak. Mungkin telinganya yang sakit, Iya. Tapi kepalanya tapi bisa mengurangi insya Allah ya. Kemudian kalau tip lagi itu untuk pijet di lengan sini, ini di sini, nah, titiknya sini itu bisa menghilangkan perut kembung gitu. Ketika malam hari, coba jenengan pencet-pencet aja ini. kanan kiri sama. Kanan kiri sama, gantian itu nanti bisa menghilangkan perut kembung. Oh perut kembung ya. Oke. Oh. Kentut. Itu tip dari saya. Ya. Jadi silakan dipraktekkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Nah, untuk yang terakhir Bu Yulis J. Monggo saya persilakan Bu Yulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Pak, karena tadi saya ada hambatan sehingga tidak bisa mengikuti secara full. Sehingga saya tidak tahu materinya itu ternyata adalah materi yang terakhir. JJ. Oke. Ya. Oke, siap. Ya, oke. Tentang pembelajaran orang dewasa nih Pak. J, Bu. Nah, konsep ya bismillah. Konsep orang dewasa ini memang telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis sejak tahun 1920. Di mana pendidikan orang dewasa adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Ya, jadi orang dewasa itu punya keinginan bertanya sepanjang hidupnya. Bagi orang dewasa, belajar itu berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan juga mencari jawabannya. Ini menurut pendapat dari Anen dalam Supriyanto.
Kemudian orang dewasa sebagai peserta didik tentunya punya keunikan yang berbeda dengan anak-anak usia dini maupun juga dengan anak-anak usia remaja. Bahwa proses pembelajaran orang dewasa itu akan berlangsung jika dia itu terlibat secara langsung. Idenya dihargai, kemudian materi ajarnya juga dibutuhkan yang berkaitan dengan profesinya, serta sesuatu yang baru bagi dirinya. Kemudian permasalahan perilaku yang sering timbul dalam program pendidikan orang dewasa, yaitu mendapatkan hal yang baru. Kemudian timbulnya ketidaksesuaian atau bahasa kita adalah bosan, ya. Dan juga tentunya tidak senang dengan teori yang muluk-muluk atau yang sulit dipraktekkan. Seperti saya sendiri, Pak, kalau ada teori yang sulit dipraktekkan, pasti saya akan patah semangat gitu, Pak. Kenapa? Karena usianya sudah cukup tua. Kemudian menurut Malcolm menyebutkan ada 4 prinsip dalam pembelajaran orang dewasa. Yang diikuti yang pertama adalah orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan juga tujuan pembelajaran. Mereka di sini mestinya akan bisa memahami sejauh mana pencapaian yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, pengalaman. Pengalaman adalah aktivitas pembelajaran dan menjadi tanggung jawab dalam menerima pengalaman sebagai suatu hal yang bermakna. Jadi pengalaman itu adalah merupakan hal yang bermakna bagi orang-orang dewasa. Mereka akan belajar dari pengalamannya. Kemudian yang ketiga, orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kerja dan dengan kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, pembelajaran lebih tertumpu pada masalah dan juga membutuhkan dorongan dan juga motivasi. Itu 4 prinsip pembelajaran yang dimiliki oleh orang dewasa menurut Malcolm Knowledge. Proses belajar bagi orang dewasa itu adalah memerlukan kehadiran orang lain, di mana orang lain ini adalah yang akan mampu berperan sebagai pembimbing belajar, bukan cenderung digurui. Sehingga orang dewasa cenderung ingin belajar bukan untuk berguru. Maka mereka akan tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri. Seperti tadi salah satu karakteristis adalah punya konsep diri. Kemudian juga mengalami perubahan psikologisnya, ketergantungan yang terjadi pada masa anak-anak akan menjadi kemandirian untuk mengarahkan diri sendiri, sehingga proses belajar orang dewasa harus memperhatikan karakteristik orang dewasa. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang dewasa dalam proses belajar. Menurut Knowledge, ada asumsi dibandingkan dengan anak-anak. Yang pertama adalah tadi konsep diri. Konsep dirinya bergerak dari seorang pribadi yang bergantung ke arah pribadi yang mandiri. Jadi pada proses belajar, kalau kita melihat dari perkembangan dari anak-anak, kemudian ke remaja sampai ke orang tua, maka perkembangannya adalah kalau anak-anak itu masih belajar, bisa tergantung pada orang lain, maka di sini konsep diri orang-orang dewasa adalah bergerak dari seorang pribadi yang bergantung ke arah pribadi yang mandiri. Jadi setelah tua, mereka belajar mandiri, tidak bergantung kepada orang-orang yang lainnya. Kemudian manusia juga mengakumulasi banyak pengalaman. Ini katanya dengan pengalaman. Pengalaman yang diperolehnya, sehingga pengalaman ini akan menjadi sumber belajar yang berkembang. Ya.
Artinya adalah seperti dalam karakteristik yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman menjadi guru, kemudian menjadi sumber. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan. Ya. Kesiapan belajar manusia ini secara meningkat diorientasikan pada tugas perkembangan peranan sosial yang dibawanya. Peranan yang sosial ada bisa peranan itu ada dalam masyarakat, ada peranan dalam rumah. Ya. Kemudian yang berikutnya, perspektif waktunya berubah. Ya. Dari suatu pengetahuan yang tertunda penerapannya, kemudian menjadi penerapan yang segera. Orientasinya, belajarnya dari yang terpusat pada pelajaran meraih menjadi terpusat pada masalah. Ya, jadi belajar untuk bisa memecahkan masalah. Ini seperti karakter yang ada di pembelajaran itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mau ada yang mau menambah, monggo. Saya Bu Yulis. Mau Monggo. bertanya tapi Bu Yulis. Ya. Terkait tadi yang disampaikan Bu Yulis, yang saya tanyakan, hati-hati Bu Sri ya, itu di jalan, hati-hati Bu Sri. Ya, konsen di jalan saja Bu Sri. Perjalanan jauh soalnya 1 jam dari Cepu Blora. Oke. Yang saya tanyakan Bu Yuli, Bu Yulis, mengapa pembelajaran orang dewasa selalu enggan ya, ataupun mungkin sukar lah terkait dengan adanya teori-teori yang mungkin sangat sulit dipraktekkan. Kira-kira bagaimana itu Bu? Mengapa dalam pembelajaran pendewasaan terutama sangat enggan atau sukar terkait dengan adanya teori yang sangat sulit dipraktekkan? Monggo barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang akan mencoba membantu untuk menjawab pertanyaan Pak Susilo. Tidak ada? Saya coba. Tadi bahwa belajar orang-orang dewasa itu tadi nopo nggih Pak? Sulit? Sulit, ya. Teori-teori yang sulit atau teori-teori yang sukar dipraktekkan. Ya, kenapa? Teori-teori yang suka dipraktekkan ya biasanya orang tua seperti saya sendiri Pak ya, itu akan mengalami kesulitan manakala kita itu menerima atau mengetahui ada teori-teori yang sulit, ya. Karena memang sudah satu adalah kurangnya, ya mungkin kurangnya kemampuan atau juga memang sudah terlalu banyak berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak terkait dengan teori-teori yang rumit yang jelimet. Ya, mereka lebih pada memilih yang lebih sederhana, yang mudah dipahami dan mudah untuk diterapkan. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, Bu Yulis, terima kasih. Matur nuwun. Tidak ada yang lain, Kalau tidak ada, saya cukupkan. Monggo ada pemanasan seperti yang tadi Bu Sri, monggo. Tanya, yang biasa saja lah untuk sekolah SMK kita, SMA, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK bisa kerja. Jadi ada 4, Pak. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK bisa kerja. Monggo. Yang pertama, SMK bisa.
SMK Semangat. Hebat. Hebat. SMK Ditemani yuk. bisa hebat, Hebat. Bisa kerja. SMK bisa kerja. Bisa kerja. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk program tugas IHT untuk sore hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Dan terima kasih buat Budimar atas bantuannya ya, yang mana kelompok 1 sudah banyak ngerepotin jenengan ya Budimar ya. Ya, ini pakai akunnya Bu Suharmi, soalnya Budimar. Jadi matur nuwun buat Bapak Ibu semua. Mungkin itu aja ya, cukup ya. Nanti rekamannya bisa minta di Budimar